Penantian panjang untuk mendapatkan menit bermain di Ipswich Town akhirnya berakhir bagi Elkan Bagot. Bek jangkung timnas Indonesia itu untuk pertama kalinya diturunkan sebagai starter oleh Ipswich Town saat berhadapan dengan WREXM dalam laga babak keempat Piala FA 2025-2026 Sabtu dini hari WIB. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, kesempatan bermain ini menjadi sinyal positif yang bisa membuka jalannya kembali ke skuad Garuda. Ini merupakan peningkatan menit bermain yang sangat signifikan, mengingat sebelumnya ia hanya pernah tampil selama 1 menit di ajang yang sama. Elkan Bagot sendiri bermain selama 73 menit sebelum digantikan oleh Jack Clark. Meski timnya kalah, menit bermain yang didapat oleh pemain 23 tahun ini adalah kabar yang sangat penting. Seperti diketahui, nama Bagot sempat masuk dalam daftar pemain yang akan dipinjamkan pada bursa transfer lalu. Namun di menit-menit akhir, pelatih Kieran McKenna memutuskan untuk mempertahankannya demi menjaga kedalaman skuad. Keputusan itu kini mulai berbuah kesempatan. Dengan berhasil menembus tim utama dan mendapatkan menit bermain yang layak, peluang Bagot untuk kembali dilirik oleh pelatih timnas Indonesia, John Herdman, kini terbuka sangat lebar. Jika Bagot mampu mempertahankan momentum dan terus mendapatkan kepercayaan di Ipswich, bukan tidak mungkin namanya akan kembali masuk dalam daftar pemain untuk agenda FIFA Series 2026 pada bulan Maret mendatang. Persiapan timnas Indonesia menuju FIFA Series 2026 mulai memasuki fase teknis di bawah arahan pelatih anyar John Herdman. Meskipun belum ada pernyataan resmi terkait perubahan taktik spesifik seperti pressing tinggi, sejumlah indikator awal menunjukkan arah pendekatan permainan yang mulai dibangun menjelang turnamen internasional tersebut. FIFA Series 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada akhir Maret dan menjadi debut Herdman bersama skuad Garuda. Ajang ini sekaligus berfungsi sebagai panggung evaluasi awal bagi sang pelatih untuk mengukur kekuatan tim sebelum agenda internasional berikutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa FIFA Series menjadi momentum penting untuk perkembangan tim nasional di bawah kepemimpinan Herdman. FIFA Series akan menjadi ujian pertama untuk melihat apakah perubahan tersebut benar-benar terrealisasi di lapangan. Turnamen ini tidak hanya menjadi debut Herdman, tetapi juga fase krusial untuk menilai kecocokan pemain dengan filosofi baru. PSSI sendiri menekankan bahwa penunjukan Herdman merupakan bagian dari proyek jangka panjang, sehingga perubahan taktik kemungkinan diterapkan secara bertahap. Dengan waktu persiapan yang relatif singkat, publik sepak bola nasional kini menanti apakah pressing dan gaya permainan agresif yang sering diasosiasikan dengan pelatih internasional akan mulai terlihat saat Garuda menjalani laga perdana di era baru ini. Timnas Indonesia saat ini krisis penyerang tengah. Ole Romeni yang diplot sebagai ujung tombak skuad Garuda belum mencetak gol bersama sang klub Oxford United musim ini. Mauro Zijlstra yang sempat menjadi starter di laga Timnas Indonesia versus Irak belum mencetak gol di laga kompetitif musim ini. Di tengah bobroknya lini depan Timnas Indonesia, pelatih skuad Garuda John Herdman mendapat kabar baik. Penyerang berdarah Indonesia, Dean Zandenbergen, sedang tajam-tajamnya bersama sang klub VVV Venlo. Dalam 7 laga terkini di Liga 2 Belanda 2025-2026, Dean Zandenbergen mengemas 5 gol dan 3 assist. Memiliki tinggi badan 188 cm, Dean Zandenbergen bisa menjadi senjata mematikan Timnas Indonesia. Gayung pun bersamut, Dean Zandenbergen tertarik membela Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha pada 2025, Dean Zandenbergen mengaku siap membela Timnas Indonesia. Sebelum dipanggil John Herdman, Dean Zandenbergen harus menjalani proses naturalisasi. Saat ini, Dean Zandenbergen masih memegang paspor Belanda. Ia pun eligible dinaturalisasi menjadi WNI karena sang ibu berasal dari Depok, Jawa Barat. Karena itu, menarik menanti kapan proses naturalisasi Dean Zandenbergen dimulai. Justin Hibner masuk 5 besar bek U23 dengan statistik tackle tersukses di 7 liga top Eropa versi data MB awal 2026, bahkan melampaui pemain muda Real Madrid. Bek Timnas Indonesia yang membela Fortuna Sittard itu menempati peringkat keempat dengan rataan 1,01 tackle per 90 menit. Catatan Justin Hibner tersebut lebih tinggi dibanding Raul Asensio, bek muda Real Madrid yang mencatatkan 0,87 tackle per pertandingan.
Berdasarkan data 7 liga top Eropa, posisi teratas daftar bek U23 dengan tackle terbanyak dengan 1,20 tackle per laga. Masuknya Justin Hibner dalam 5 besar bek U23 terbaik Eropa menjadi pencapaian penting bagi pemain timnas Indonesia di level kompetisi benua biru. Statistik tersebut mempertegas reputasinya sebagai bek dengan determinasi tinggi dan keberanian dalam duel 1 lawan 1. Sepanjang musim ini di Eredivisie, Justin Hibner yang berusia 22 tahun telah tampil dalam 15 pertandingan bersama Fortuna Sittard. Ia dipercaya menjaga jantung pertahanan tim dengan gaya bermain lugas serta agresif dalam menghentikan serangan lawan. Namun, intensitas permainan Justin Hibner juga berbanding lurus dengan jumlah kartu yang diterimanya. Hingga awal 2026, ia telah mengoleksi 7 kartu kuning dan 1 kartu merah. Catatan tersebut mencerminkan gaya bertahan berisiko tinggi yang kerap ia tampilkan demi menjaga lini belakang Fortuna Sittard tetap solid di kompetisi Eropa. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan John Hartman akan didampingi Nova Arianto di Timnas Indonesia untuk FIFA Series. Namun hal itu hanya berlaku sementara. Sebagai informasi, Indonesia menjadi salah satu tuan rumah yang akan dilaksanakan di SUGBK pada 23 hingga 31 Maret 2026. Rizky Ridho dan kolega akan berhadapan dengan Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts and Nevis. Sumarji mengatakan John Hartman memang membutuhkan asisten untuk agenda terdekat, yang mana sementara akan ditemani Nova Arianto. Saat ini pelatih itu baru didampingi Cesar Meilan sebagai pelatih fisik dan Zikri Lazuardi dari segi analis. Pria berkacamata itu mengatakan John Hartman mungkin ada beberapa asisten tambahan untuk ajang itu. Namun sosoknya masih akan dicari sesuai kebutuhan pelatih asal Inggris itu. Kami lagi melihat beberapa sosok yang tepat ya, ucap Sumarji. Calon pemain timnas Indonesia, Luke Vickery, kembali cetak gol di Liga Australia. Hal ini tentu bisa bikin pelatih John Hartman bahagia. Nama Luke Vickery tengah jadi perbincangan di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Pasalnya, pesepak bola 20 tahun itu disebut-sebut punya darah keturunan Indonesia. Tak hanya itu, penampilannya cukup tajam di musim ini. Vickery sudah mengemas 5 gol dan 2 assist dalam 17 pertandingan di semua kompetisi bersama klubnya MacArthur FC. Terbaru, Vickery menyumbang 1 gol saat MacArthur FC menghantam Melbourne City FC 6-2 di Sydney, Australia, Sabtu 24 Januari 2026 sore WIB. Itu adalah gol ketiganya di Liga Australia 2025-2026. Sebelum memperkuat MacArthur FC, Vickery berkostum Western United FC dan memulai debutnya pada musim lalu. Di sana, ia menceploskan 1 gol dan 1 assist dalam 16 pertandingan di semua kompetisi bersama klubnya. Di level internasional, Vickery baru dipanggil ke Timnas Australia U19. Ia mencatatkan 1 gol dalam 4 penampilan. Tentu PSSI harus bekerja keras jika ingin melakukan proses naturalisasi. Sebab bukan tidak mungkin Vickery akan dipanggil ke Timnas Australia pada FIFA Matchday Maret 2026. Bila jadi dinaturalisasi, John Hartman tentu berbahagia. Pasalnya, Luke Vickery bisa diturunkan sebagai sayap serang di kedua sisi serta penyerang tengah sehingga menjadi opsi bagus di lini depan. Elkan Bagot punya kesempatan mendapat panggilan dari pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, lantaran masuk dalam daftar tim Ipswich Town. Pelatih Ipswich, Kieran McKenna, memasukkan nama Elkan ke dalam daftar pemain yang bakal memperkuat The Tractor Boys hingga akhir musim 2025-2026. Sebelumnya pada Desember 2025, McKenna sempat mengapungkan ide meminjamkan Elkan ke klub lain. Akhirnya, pelatih 39 tahun itu memilih tetap mempertahankan bek Timnas Indonesia itu di tim Ipswich. McKenna memilih tidak melepas Elkan demi kepentingan lini belakang Ipswich yang kukuh. Selain itu, McKenna juga menilai Elkan mengalami perkembangan di tim sehingga bisa menjadi pelapis. Pada musim 2025-2026, Elkan belum pernah membela Ipswich di divisi level kedua Liga Inggris atau yang populer dengan nama Championship. Di tim utama Ipswich, Elkan baru mendapat 1 menit bermain ketika membela The Blues di Piala FA. Jika Elkan bisa mendapat menit bermain bersama Ipswich, maka ada kemungkinan Hartman memanggil pemain 23 tahun itu ke Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series atau Matchday yang melibatkan skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku tak sabar memimpin tim Garuda di ASEAN Cup 2026. ASEAN Cup 2026 akan dimainkan pada Juli hingga Agustus mendatang.
Timnas Indonesia sudah dipastikan tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang antara Brunei Darussalam versus Timor Leste.